Seumpama biji sesawi. Shalom, saudara Tuhan, kembali kita pagi ini dalam renungan pagi, dan saya berharap bahwa ini adalah bagian yang terakhir tentang kisah atau judul gaya hidup orang Kristen di akhir zaman. Dan saya berharap saudara punya waktu untuk menyelidiki ulang apa yang telah kita pelajari bersama, dan saya tahu pasti bahwa saudara akan mendapatkan sesuatu yang baru yang dijelaskan oleh Roh Kudus melalui hidup saudara. Dan di bagian yang terakhir ini, kita akan membaca lebih dulu ayatnya dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasilah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara kekasih Tuhan, untuk berdoa dibutuhkan tenang, bukan sepi, tapi tenang dalam arti rasa nyaman, aman, yaitu kalau kita dekat dengan Tuhan. Tapi itu akan diperoleh rasa tenang itu kalau kita ini bisa menguasai akan diri kita. Artinya demikian, kalau saudara ini tidak bisa menguasai diri saudara, saudara tidak akan pernah bisa menjadi tenang, dan saudara akan bergejolak dan lain sebagainya. Dan kalau saudara tidak bisa tenang, maka saudara ini tidak akan bisa berdoa. Artinya kalau saudara ini tidak bisa menguasai diri saudara dan saudara tidak bisa tenang, itu akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita tahu doa adalah persekutuan kita dengan Tuhan, pembicaraan kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi kalau saudara tidak bisa tenang, maka saudara ini akan terganggu, hubungan saudara dengan Tuhan ini akan terganggu. Jadi sangatlah penting kita ini menjadi tenang supaya hubungan kita dengan Tuhan ini tidak terganggu. Kalau kita ini tidak bisa tenang, bukan berarti kita tidak berdoa. Kita bisa berdoa dalam kondisi tidak tenang, dalam kondisi tidak bisa menguasai diri, saudara bisa berdoa. Tetapi doa saudara akan menjadi salah, keliru, seperti itu. Kita akan lihat saudara kekasih Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam hatimu? Ini kondisi orang yang tidak bisa menguasai diri, ada pertengkaran timbul dari hawa nafsu, persengketaan dan lain sebagainya. Ini bukti bahwa orang yang tidak bisa menguasai diri ketika masalah itu datang dalam kehidupannya. Dan saudara kekasih Tuhan, di dalam Yakobus 4 ayat kedua dikatakan, kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Otomatis kata tidak berdoa bukan mereka itu tidak berdoa, tapi tidak bisa berdoa. Jadi saudara kekasih Tuhan, pertengkaran, iri hati, membunuh dan sebagainya, ini bukti bahwa kita tidak bisa menguasai diri, dan bukti bahwa kita ini hidup di dalam hawa nafsu, tidak bisa tenang. Artinya tidak bisa berdoa. Arti berdoa di sini adalah hubungan dengan Tuhan secara baik, bukan secara fisik kita bertelut, melipat tangan, menutup mata, bukan itu, tetapi connecting kita dengan Tuhan, close kita, hubungan kita dengan Tuhan, itu yang diharapkan. Disebut kamu tidak berdoa. Apakah betul kita tidak berdoa? Berdoa, tapi salah kita berdoa. Dikatakan dalam Yakobus 4 ayat ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Berdoa, tetapi yang kita doakan itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Mungkin kita berdoa untuk sahabat kita agar dibalas kesalahannya. Mungkin yang kita berdoa supaya kita mendapatkan sesuatu lebih daripada yang lain, supaya dilihat lebih hebat.
kita berdoa keliru karena kita tidak berdoa sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah sudah punya Tuhan, doa kita yang kita doakan adalah doa yang kita naikkan hasil dari penguasaan diri dan ketenangan, sehingga kita bisa berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu surat kasih Tuhan yang saya sampaikan sederhana tentang gaya hidup di akhir zaman ini. Biarlah lain kesempatan kita akan ketemu dengan tema yang lain. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini. Biarlah hidup kami bisa menguasai diri, kami bisa tenang, dan kami bisa berdoa secara benar. Tidak untuk menghabiskan atau memuaskan hawa nafsu, tapi doa kami adalah doa yang benar di hadapan Engkau, sehingga kami melihat jawaban dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih berkat yang telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi dengan tema yang lain.